Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Pak. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah pagi SDT Sola Gracia Indonesia. Teman-teman, tidak semua doa yang dijawab oleh Tuhan itu pasti dikabulkan. Ya, doa yang dijawab belum tentu adalah doa yang dikabulkan. Nah, bagaimana itu? Hari ini kita akan bicara tentang doa yang dijawab tetapi tidak dikabulkan Tuhan. Kita melihat dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Tentu kita semua sudah tahu teks ini. Firman Tuhan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menangani aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ada kesalahpahaman di antara orang Kristen bahwa ketika dia memiliki pergumulan, lalu dia berdoa, dan katakanlah doa itu tidak kunjung nyata dalam hidupnya, lalu mereka mengatakan Tuhan tidak menjawab doa saya. Ya, tentu Tuhan menjawab doa setiap orang percaya. Hanya apakah dikabulkan atau tidak, nah itu urusan lain. Ya. Nah, seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini sebetulnya? Pergumulan yang dihadapi oleh Rasul Paulus dibawanya dalam doa. 3 kali aku berseru gitu. Tuhan menjawab kan? Dijawab oleh Tuhan. Tapi apa yang didoakan Paulus itu tidak dikabulkan. Kita akan belajar kenapa begitu. Jadi kita lihat yang bagian pertama tentang pergumulan Paulus. Apa yang dialami Paulus. Kita perhatikan ayat 7 dan 8. Ini pergumulan yang dialami oleh Rasul Paulus. Ini doa yang dipanjatkan pada Tuhan oleh Rasul Paulus, bahwa supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu terkait dengan penglihatan dia tentang surga itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, ya, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, itu diulangi sampai 2 kali. Ya.
Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Yang pergumulan yang dihadapi oleh Rasul Paulus itu adalah ada suatu duri di dalam dagingnya. Ya. Dikatakan itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Banyak penafsir yang menafsirkan bermacam-macam tentang duri di dalam daging itu, saudara. Tentu apa yang dimaksud duri di dalam daging ini bukan sesuatu yang bersifat harfiah gitu, dalam arti betul-betul ada sebuah duri yang tertancap di dagingnya Paulus, bukan seperti itu. Tentu ini adalah sebuah metafora, sebuah gambaran, sebuah peribahasa bahwa ada sesuatu di dalam diri Paulus yang mengganggu, yang itu bagaikan sebuah duri di dalam dagingnya. Saudara bisa membayangkan kalau itu betul-betul duri yang sebenarnya menancap di dalam daging, maka itu akan terasa sakit, ya. Bergerak sedikit pun sakit, artinya tidak bisa bebas, tidak bisa leluasa bergerak. Kalau itu betul-betul duri yang menancap di dalam daging seorang. Nah, masalah yang dihadapi Rasul Paulus itu, yang dikatakan yang Tuhan beri, itu bagaikan tadi duri dalam daging yang membuat Paulus tidak lagi leluasa lagi di dalam pelayanannya, tidak leluasa lagi di dalam pemberitaan Injil. Seolah-olah itu menjadi sebuah halangan bagi Paulus. Dan yang menarik bahwa ini diizinkan Tuhan. Karena dikatakan, aku diberi satu duri dalam dagingku. Kalau kita melihat di sini, apa sih sebetulnya yang dimaksud, yang digambarkan oleh Rasul Paulus duri dalam daging itu? Ya, ada orang mengatakan Paulus itu punya sakit kepala yang tidak sembuh-sembuh gitu ya, jadi kayak pusing atau migrain atau apalah ya. Ada yang orang mengatakan bahwa itu sebetulnya menunjuk kepada orang-orang Yahudi yang selalu mengganggu pelayanan Rasul Paulus. Ada yang mengatakan begitu. Ya, ada yang mengatakan itu menunjuk dalam kitab Galatia bahwa Paulus itu mengalami kebutaan gitu ya, sehingga ketika dia menulis surat Galatia itu dikatakan besar-besar, ya, kutulis dengan tanganku sendiri besar-besar. Kenapa? Karena mata Paulus sudah mulai tidak terang dalam melihat. Tapi memang saudara, kalau kita melihat dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 13 dan 14 bahwa Paulus itu ada penyakit dalam dirinya. Coba kita lihat ya. Galatia pasal 4 Galatia pasal 4 ayat 13 dan 14. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai suatu yang hina dan yang menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Nah, kalau kita lihat dalam Galatia ini, memang Paulus punya penyakit di dalam tubuhnya. Sampai-sampai bagi orang lain itu menjadi sebuah pencobaan untuk bisa apakah menerima Paulus atau tidak, merasa jijik atau tidak dengan keadaan Paulus seperti itu. Tapi jemaat di Galatia dikatakan
Tidak masalah bagi mereka semua terhadap penyakit yang ada dalam tubuh Paulus itu. Bahkan mereka menyambut Paulus seperti menyambut malaikat, bahkan seperti menyambut Yesus Kristus sendiri, saudara. Jadi memang yang dimaksud Paulus duri dalam daging itu mungkin adalah satu penyakit yang ada dalam tubuhnya, yang itu begitu rupa mengganggu Paulus, ya, mengganggu Paulus sehingga Paulus tidak bisa leluasa di dalam pelayanan, tidak leluasa di dalam memberitakan Injil. Ya. Nah, kalau ini diberi oleh Tuhan, diizinkan Tuhan, dialami oleh Rasul Paulus, walaupun tadi dikatakan duri dalam daging itu utusan iblis, ya. Namun jika Tuhan tidak izinkan, ya tidak akan terjadi, kan, ya. Iblis itu punya kuasa, tetapi dia tidak maha kuasa, ya. Yang maha kuasa hanya Tuhan saja. Nah, lalu tujuannya apa sih Paulus atau Tuhan izinkan Paulus ada semacam duri dalam dagingnya? Tadi diulangi sampai 2 kali, supaya aku jangan meninggikan diri, supaya aku jangan membanggakan diri dengan berbagai macam karunia, dengan berbagai macam prestasi itu, supaya aku tidak sombong. Kalau sudah membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu lebih jelas, supaya aku tidak sombong, tidak membanggakan diri dengan berbagai macam karunia yang Tuhan berikan kepada Paulus, dengan berbagai macam prestasi yang Tuhan berikan kepada Paulus, ada potensi, kira-kira begitu, menjadi sombong, menjadi tinggi hati, lalu kemudian melupakan Tuhan, melupakan sumber pemberian itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tentu ini adalah maksud yang baik. Karena kesombongan itu dibenci oleh Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati. Lalu apa sikap Paulus tentang pergumulan itu? Ya, dikatakan, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan terkait dengan sesuatu yang bagaikan duri di dalam dagingku itu. Apakah itu penyakit, ya, yang bagaikan duri dalam daging Paulus itu. Dia katakan sudah berseru, sudah berdoa 3 kali. Artinya apa? Paulus sungguh-sungguh serius, ya. Paulus sungguh-sungguh serius di dalam doanya. Paulus sungguh-sungguh serius di dalam teriakannya, seruannya kepada Tuhan. Karena tentu semua orang, ya, ingin dalam hidupnya itu tidak ada masalah, gitu kan, saudara. Dan kalau orang lain didoakan Paulus itu bisa sembuh, orang lain didoakan Paulus bisa selesai masalahnya. Tapi ketika Paulus punya pergumulan, dia sampai 3 kali berseru pada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini jelas bahwa semua orang bisa mengalami pergumulan. Semua orang bisa saja Tuhan izinkan ada sesuatu dalam hidupnya, dalam dirinya itu yang bagaikan duri dalam daging. Apakah itu menunjuk sakit penyakit? Bisa saja. Apakah itu menunjuk kepada kelemahan yang ada pada tubuhnya? Bicara mungkin kecacatan. Atau bahkan mungkin juga kalau nanti lihat pada ayat 10, apakah itu adalah sebuah aniaya, penderitaan, pergumulan? Bisa saja. Yang jelas itu diizinkan Tuhan terjadi supaya kita tidak meninggikan diri terhadap hidup kita ini. Saudara, dulu waktu saya masih di SD, saya punya mahasiswa yang mengalami kebutaan.
Waktu dia mendaftar memang belum buta total, masih bisa menulis, tapi tulisannya besar-besar. Waktu itu saya memang bidang akademis, dan calon mahasiswa ini bertanya, Pak, apakah orang buta bisa belajar teologi? Ya, saya mengatakan, kenapa tidak? Semua orang punya hak untuk belajar teologi, ya. Yang penting punya kemauan, punya komitmen. Dan betul, akhirnya dia masuk, diterima, dan memang sebetulnya anaknya berprestasi, bahkan bisa menyelesaikan sampai S2. Nah, satu saat ada mahasiswa yang boleh dikatakan anaknya orang mampu, lalu rindu untuk membawa anak ini ke dokter untuk dioperasi, makanya. Tapi dia bertanya, bisa enggak dokter menjamin 100% saya bisa melihat normal? Dan dokter mengatakan tidak bisa, tidak berani menjamin. Ya, kalau begitu tidak usah. Tidak apa-apa, saya buta. Saya buta gini saja, kadang-kala saya masih sombong. Apalagi kalau saya tidak buta, semakin sombong. Ya, dia ini memang juga punya keahlian, talenta dalam hal bermain musik. Ya, luar biasa. Dia mengatakan, saya yang buta ini saja bisa sombong. Apalagi nanti kalau saya ini bisa melihat, akan tambah menjadi sombong. Jadi sebetulnya pergumulan itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Apakah itu sakit penyakit atau apapun yang bagikan duri dalam daging. Itu untuk kontrol moral kita. Itu untuk kontrol rohani kita. Supaya kita tidak meninggikan diri. Dengan demikian, saudara, tidak perlu rendah hati kalau saudara punya kelemahan. Tapi itu justru saudara syukuri. Karena pasti di balik itu ada masa Tuhan yang luar biasa. Lalu yang kedua, apa jawaban Tuhan terhadap seruan Paulus yang sampai 3 kali itu? Kita lihat ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudaraku, tadi di bagian pertama, Paulus sudah berseru 3 kali. Tentu ini adalah seruan yang serius karena sampai 3 kali gitu ya. Seruan yang serius, doa yang sangat serius gitu. Ya. Tentang pergumulan yang bagikan duri dalam dagingnya itu. Ayat 9. Paulus menulis bahwa ini jawaban Tuhan. Tuhan jawab apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya apa, saudara? Doa Paulus dijawab, tetapi tidak dikabulkan. Ya, jawab, ya, tapi tidak dikabulkan. Katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dengan kata lain, Paulus sampai dia meninggal tetap ada sesuatu yang bagikan duri di dalam dagingnya itu, saudara. Ya, ketika Paulus berseru sampai 3 kali itu, Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, atau Tuhan, kenapa tidak Tuhan ambil saja duri dalam daging Paulus itu, supaya Paulus lebih hebat lagi, lebih luasa lagi, lebih bebas lagi. Kenapa? Kenapa kasih karunia Tuhan itu dibatasi seolah-olah bagi Rasul Paulus? Karena cukuplah kasih karunia. Karena Tuhan mengatakan begini, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu menjadi semakin sempurna dalam diri Paulus. Dengan kata lain, Paulus, tidak apa-apa, engkau ada duri dalam dagingmu. Engkau ada sesuatu,
semacam duri dalam dagingmu tidak apa-apa. Walaupun engkau lemah seperti itu, justru dalam kelemahan itu kuasaku menjadi sempurna dalam hidupmu. Begitu. Itu sebabnya ketika kita berdoa gitu ya, atau kita menerang lain ada pergumulan dan Tuhan tidak mengabulkan doanya, kita jangan menghakimi. Wah, kamu kurang iman sih. Kamu doanya tidak serius sih. Kamu main-main. Kamu masih punya dosa masa lalu barangkali. Kita tidak boleh langsung menghakimi seseorang seperti itu ketika doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Karena pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa yang kita tidak tahu. Nah, karena tokoh-tokoh dalam Alkitab juga mengalami banyak masalah dalam hidupnya, bukan berarti mereka itu orang yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Kan? Di sini sudah kita bisa melihat bahwa ketika seseorang berdoa, ketika kita berdoa, itu memang ada 3 kemungkinan jawaban Tuhan. Ya, yang pertama, ya, artinya Tuhan kabulkan doa itu. Yang kedua mungkin tunggu dulu, tunggu, artinya tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Kalau tunggu itu artinya Tuhan punya waktunya sendiri. Kapan untuk mengabulkan doa saudara? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Walaupun mungkin kita merasa sebetulnya saat inilah waktunya, tapi Tuhan melihat bukan. Bukan kapan pengkhotbah mengatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Biarlah kairos Tuhan. Itu yang terbaik yang terjadi. Kan? Lalu yang ketiga adalah mungkin tidak. Ketika kita berdoa, ketika orang percaya berdoa, ada 3 kemungkinan dan terjadi. Tuhan mengatakan ya, atau Tuhan katakan tunggu dulu anakku. Ya. Yang ketiga mungkin Tuhan katakan tidak. Kalau Tuhan katakan tidak, bukan berarti Tuhan jahat. Tentu Tuhan tahu yang terbaik untuk kita itu apa. Kalau memang itu baik, tentu Tuhan tidak akan mengatakan tidak. Tetapi kalau itu dikabulkan lalu itu kemudian menjadikan tidak baik untuk kita, ya tentu Tuhan akan mengatakan tidak. Seperti Rasul Paulus tadi, Tuhan katakan tidak. Apakah Tuhan jahat? Apakah Tuhan tidak mengasihi Paulus? Enggak. Karena itu justru lebih baik kalau dikatakan tidak. Saudaraku, kalau Tuhan mengatakan tidak, tentu Tuhan akan mengganti yang lebih baik. Tuhan akan memberi yang jauh lebih baik apa yang kita doakan, apa yang kita kabul, apa yang kita mohonkan gitu. Ya. Teman-teman, ada seorang misionaris yang sehari sebelum dia berangkat ke ladang pelayanan, dia mengalami kecelakaan kendaraan. Karena kecelakaan itu begitu dahsyat, berat ya, maka salah satu kakinya harus diamputasi. Ya. Ketika dia dirawat di rumah sakitnya, diamputasi lalu kemudian diberi kaki palsu, ya, dia begini, Tuhan, bukankah saya ini sebetulnya mau berangkat ke ladang misi, memberitakan Injil Tuhan kepada suku-suku yang tidak mengenal Engkau. Kenapa Engkau justru izinkan aku mengalami kecelakaan, kaki patah, dan aku harus pergi dengan kaki palsu, dengan satu kaki palsu. Saudara, misionaris ini awalnya memang sulit untuk bisa menerima kenyataan itu, tetapi dia tetap berangkat. Karena memang sudah berkomitmen bahwa dia ingin menjadi
misionaris Tuhan gitu kan. Lalu dia berangkat, ya singkat cerita dia berangkat dengan kaki sebelah palsu, ya, di satu suku di pedalaman. Nah, saudara, ketika dia sampai di sana, di pedalaman itu, di suku yang dimaksud itu, maka dia ditangkap oleh orang-orang suku pedalaman ini, ya. Dan kemudian, saudara, dia mau dijadikan korban gitu ya, untuk dibunuh, untuk dikorbankan kepada dewa suku di pedalaman itu. Nah, saudaraku, ada sebuah ritual bahwa sebelum korban itu dikorbankan, dipersembahkan kepada dewanya, maka kepala suku itu akan menggigit salah satu kaki dari si korban itu. Nah, saudara, maka saat itu dalam ritual itu kepala suku menggigit kaki misionaris itu yang pas kaki yang palsu itu. Dan ya tentu itu kaki palsu, ya tidak mengeluarkan darah. Tidak mengeluarkan darah sama sekali. Nah, saudara, ketika kepala suku itu menggigit salah satu kaki palsu, ya, sang misionaris itu, dan tidak mengeluarkan darah, kemudian kepala suku itu tersungkur menyembah gitu, seperti itu, gerakan menyembah, dan itu kemudian diikuti oleh seluruh suku-suku yang ada di pedalaman itu yang sedang bersama-sama mengadakan upacara pengorbanan itu, saudara. Kenapa? Karena bagi mereka kalau suatu itu tidak mengeluarkan darah berarti ini dewa gitu. Sehingga ini misionaris ini dianggap dewa, lalu tidak jadi dikorbankan, justru malah disembah. Nah, saudara, dari sinilah sebetulnya misionaris baru tahu. Mungkin sebelum peristiwa itu terjadi, ya, apalagi ini Tuhan, kenapa aku harus ditangkap, kenapa aku harus dikorbankan, mau disembelih seperti itu, mau dibakar. Jadi itulah maksud Tuhan, kenapa Tuhan izinkan misionaris itu mengalami kecelakaan sehari sebelum berangkat dan kaki patah, harus salah satunya dikasih kaki palsu supaya dia bisa masuk di sana, bisa diterima di sana, dia bisa memberitakan Injil secara bebas. Coba kalau kakinya masuk itu, ketika kaki digigit berdarah, dia langsung dibakar, jadi korban persembahan dewa-dewa mereka. Ya, Tuhan punya maksud yang baik di situ. Lalu bagaimana sikap Paulus? Ini bagian yang ketiga. Yang pertama tadi, pergumulan Paulus ada duri dalam daging, dan hal itu sudah 3 kali Paulus berseru. Itu diizinkan Tuhan supaya Paulus tidak memegahkan diri. Lalu yang kedua tadi, jawaban Tuhan cukup. Ya. Lalu yang ketiga adalah sikap Paulus. Apa yang menjadi sikap Paulus? Ya, berarti kan ayat yang ke-9 dan 10. 9 bagian B dan 10, ya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, ini luar biasa sikap Rasul Paulus. Bukankah dia ini rasul besar gitu ya? Ketika tentu semua orang berpikir, apa sih Paulus ini orang yang paling dekat dengan Tuhan. Dia ngomong apa saja kepada Tuhan mesti langsung dikabulkan. Tapi ternyata kan tidak. Dia bilang, cukup terus kasih karunia aku kepadamu. Ya. Tuhan mengatakan tidak. Apa sikap Paulus? Apa respon Paulus? Apakah Paulus marah? Apakah Paulus lalu bersungut-sungut atau sudahlah kalau gitu nggak jadi rasul, nggak apa-apa? Yang pertama, sikap Paulus justru dia bermegah dalam kelemahan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku.
Dia tidak marah kepada Tuhan, dia tidak komplain kepada Tuhan. Ya. Tapi dia justru bermegah dengan kelemahan, karena dia tahu dalam kelemahan itu dikatakan kuasa Tuhan makin menjadi sempurna. Dan itu juga dikatakan supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya kalau Rasul Paulus itu dalam kondisi merasa kuat, merasa hebat, kan berarti tidak membutuhkan naungan Tuhan lagi. Ya. Lalu yang kedua dia bilang sikapnya itu dia senang dan rela. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Kelemahan di sini tadi dimaksud bagaikan duri dalam daging itu. Dia senang dan dia rela. Oh, tidak apa-apa kalau begitu. Ya, tidak apa-apa. Dia sukacita kira begitu kan, saudara. Kenapa begitu? Sebab dikatakan tadi bagian terakhir, jika aku lemah, maka aku kuat. Letak kekuatan Paulus itu justru ada pada kelemahannya. Yaitu bagaikan yang sesuatu yang bagaikan duri dalam daging itu yang secara manusia mengganggu aktivitas pelayanan Rasul Paulus. Tetapi ini kasih Tuhan, tentu ini sikap yang mesti harus kita teladani, sikap yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang pergumulan itu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekarang tergantung perspektif kita ya. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita berdoa lalu Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak mengabulkan doa kita, itu tergantung dari perspektif kita masing-masing. Ya. Sudah ada orang yang bertetangga, ya. Katakanlah Bapak A bertetangga dengan Bapak B. Lalu suatu saat Bapak A mendengar Bapak B yang tangga sebelah itu mengatakan, dasar anjing. Saudaraku, Bapak A ini lalu berpikir, wah ini orang yang kasar. Mosok ngata-ngatain orang dasar anjing. Ini orang yang tidak tahu tata krama, tidak tahu sopan santun. Padahal Bapak A ini tidak tahu apa sebetulnya sedang terjadi. Sehingga terdengar dari rumah sebelah tetangga Bapak B itu yang dasar anjing. Saudaraku, ternyata ketika Bapak A itu ketemu dengan Bapak B, lalu Bapak B itu cerita, ini loh Pak, saya punya anjing. Saya itu pengennya, kalau saya panggil dia datang, lalu saya mau elus-elus bele-bele kepalanya seperti itu. Tapi acap kali ketika saya panggil, anjing ini asik dengan dia sendiri bermain sana sini. Maka saya bilang, dasar anjing. Jadi saudara, sebenarnya Bapak B itu tidak ngomong dengan istrinya, tidak ngomong dengan anak-anaknya atau pembantunya, tidak, tapi dengan anjingnya. Namun karena Bapak A ini tidak memahami konteksnya, maka lalu persepsinya menjadi salah. Saudaraku, marilah kita memiliki persepsi yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika sudah punya pergumulan, kita sudah punya persoalan yang sudah doakan kepada Tuhan, dan Tuhan mungkin bilang tunggu atau bahkan tidak. Sudah harus memiliki perspektif Tuhan. Jadi penting sekali memiliki perspektif yang benar terhadap persoalan. Dari tujuan Tuhan itu apa? Mari kita belajar untuk selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Sesuatu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita untuk kebaikan kita semua. Selamat hari Minggu, selamat pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bersyukur, berterima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya ini
menolong kami semua untuk memiliki perspektif yang benar dalam menghadapi persoalan. Karena kami yakin dan percaya segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi, ada maksud Tuhan yang baik. Bahkan dalam kesulitan dan kelemahan yang kami alami, kuasa Tuhan tidak pernah, kasih karunia Tuhan tidak pernah berkurang. Dan disitulah dalam kelemahan terletak kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih. Berdoa untuk pelayanan kami hari ini dan juga pelayanan di gereja-gereja lain yang diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bapa di surga telah memberkati engkau dengan berkelimpahan. Yesus Kristus telah memberimu kasih karunia demi kasih karunia sehingga engkau sanggup menjalani hidup di dunia ini. Dan Allah Roh Kudus telah memberimu sukacita dan damai sejahtera mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Sekali lagi terima kasih. Selamat hari Minggu.